Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Science. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali di Sentra Science walaupun hanya bertatap muka lewat video. Ya, teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, teman-teman, pada pertemuan pekan ini Pak Rohman akan melanjutkan materi kita tentang gerak benda ya. Pada pekan yang lalu teman-teman sudah belajar tentang macam-macam gerak benda ya. Ada menggelinding, berputar, memantul, dan lain-lain ya. Untuk pertemuan pekan ini kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Apa sih faktor-faktor itu, teman-teman? Faktor-faktor itu adalah penyebab ya, sebab-sebab yang mempengaruhi gerak benda ya. Contoh faktor-faktor yang membuat teman-teman tumbuh tinggi ya, penyebab teman-teman tumbuh tinggi ya adalah sering berolahraga, makan makanan sehat ya. Jadi faktor itu, teman-teman ya. Jadi faktor-faktor itu adalah sebab-sebab. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Di sini Pak Rahman akan memperlihatkan video tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Nanti silakan disimak ya, teman-teman ya. Pastikan fokus ya, walaupun yang menjelaskan bukan Pak Rahman, tetapi materinya insya Allah sama dengan apa yang akan Pak Rahman bahas ya. Silakan teman-teman, pastikan fokus, jangan lupa berdoa. Selamat belajar teman-teman ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Gerak benda dipengaruhi oleh ukuran dan berat benda, bentuk benda, dan permukaan benda. Ukuran dan berat benda mempengaruhi gerakan benda tersebut loh. Benda yang ukurannya kecil dan ringan akan mudah bergerak dan gerakannya cepat. Sedangkan benda yang ukurannya besar dan berat akan sulit bergerak dan gerakannya pun jadi lambat. Sebagai contoh, kita bandingkan kursi dan lemari. Kursi lebih mudah digerakkan karena kecil dan ringan. Sebaliknya, lemari susah digerakkan karena besar dan berat. Gerak benda juga dipengaruhi oleh bentuknya. Benda yang bentuknya bulat lebih mudah dan lebih cepat bergerak dibandingkan dengan benda yang bentuknya segi empat atau segitiga. Coba perhatikan gerakan roda mobil, sepeda, atau kendaraan beroda lainnya. Kendaraan-kendaraan tersebut dapat bergerak dengan mudah karena rodanya berbentuk lingkaran. Sekarang bayangkan jika roda berbentuk segi empat atau segitiga. Pasti kendaraan-kendaraan tersebut akan sulit bergerak. Mudah atau sulitnya suatu benda untuk bergerak juga ditentukan oleh permukaannya. Benda yang permukaannya halus akan mudah bergerak dan gerakannya cepat. Sedangkan benda yang permukaannya kasar akan sulit bergerak dan geraknya akan lambat. Sebagai contoh, kita bandingkan gerakan dua kotak kayu yang ukuran dan masanya sama. Bedanya, kotak yang satu diamplas sampai permukaannya halus. Sedangkan permukaan balok lainnya dibiarkan tetap kasar. Ternyata kotak kayu yang permukaannya halus lebih mudah dan lebih cepat gerakannya dibandingkan dengan kotak kayu yang permukaannya lebih kasar. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Nah, bagaimana teman-teman? Alhamdulillah ya, tadi videonya sudah selesai. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Apabila belum paham, silakan boleh memutar kembali videonya, diulang lagi sampai teman-teman paham ya. Setelah ini teman-teman silakan buka tugas di Google Classroom ya. Teman-teman kerjakan tugasnya, jangan lupa baca doa, niatkan karena Allah.
pastikan ikhlas ya karena Allah. Semoga Allah mudahkan pekerjaan teman-teman. Semoga Allah berkahi apa yang teman-teman lakukan di jalan Allah ya, dengan niat karena Allah. Teman-teman pastikan tidak menunda-nunda pekerjaan ya, tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Selamat belajar teman-teman. Sekian dari Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.